Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih nama untuk anak sangatlah penting ya Sobat ACTM. Berikut admin akan membahas nama-nama anak yang dianjurkan, diharamkan, dan dimakruhkan menurut buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Sholeh bin Hasbullah. Nama-nama yang dianjurkan tersebut bertingkat-tingkat sesuai urutannya, yakni sebagai berikut. 1. Abdullah dan Abdurrahman. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman." Kemudian nama-nama yang diawali dengan kata Abdu yang disandarkan kepada Asmaul Husna, misalnya Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Malik, dan seterusnya. Kemudian nama-nama para nabi dan rasul juga dianjurkan ya sobat. Yang keempat, nama-nama orang soleh dari kalangan kaum muslimin yang diawali dengan nama para sahabat. Dalam riwayat hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi dan Ahmad, yang artinya sesungguhnya mereka memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Kemudian, semua sifat yang benar bagi manusia dengan syarat memiliki akar kata dari bahasa Arab, lafaz, dan maknanya bagus, dan kalau bisa hurufnya sedikit serta mudah dilafalkan. Itu nama-nama yang dianjurkan. Kemudian ada pula nama-nama yang diharamkan. 1. Setiap nama yang diawali kata Abdu dan dihubungkan atau disandarkan kepada selain Allah, misalnya Abdul Rasul, Abdul Husain, itu tidak boleh ya. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu dianjurkan Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Malik, seperti poin nomor 2 yang sebelumnya. Kemudian memberi nama dengan nama-nama yang khusus Allah miliki, misalnya namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim, namanya Al-Khaliq, dan itu diharamkan. Nomor 3, memberi nama dengan nama-nama serapan yang pada dasarnya khusus bagi orang-orang kafir, misalnya Jirjis, George, dan seterusnya. Nomor 4, memberi nama dengan nama-nama berhala yang disembah selain Allah, misalnya Latta, Uzza, dan seterusnya. Nomor 5, memberi nama dengan nama-nama asing seperti nama orang Turki dan Persia dari nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab, misalnya Nariman, Nifin, dan seterusnya. 6. Setiap nama yang sebatas pengakuan saja dari nama-nama yang mengandung pujian terhadap diri sendiri dan mengandung kebohongan. Yang ketujuh, memberi nama dengan nama-nama setan, misalnya Hintib dan Al-A'war, dan ada pula nama-nama yang dimakruhkan. 1. Nama yang menjadikan hati enggan untuk mendengarnya disebabkan makna dan lafaznya yang mengandung celaan bagi pemiliknya, apalagi jika hal itu bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW yang menganjurkan pemberian nama yang indah. Di antara nama-nama tersebut misalnya Kanzar yang artinya pisau besar, Fadih yang suka membuka aib, Huyam atau Suham penyakit yang menimpa unta, dan seterusnya. 2. Memberi nama dengan nama-nama yang mengandung makna yang berhubungan dengan nafsu syahwat, misalnya Ahlam, mimpi jima, Gobah, lemah atau terlalu lembut, berhubungan dengan senggama, Fatin, si penggoda, dan seterusnya. Nomor 3. Sengaja memberi nama dengan nama-nama orang fasik dan orang-orang yang tidak tahu malu dari kalangan artis dan penyanyi. Nomor 4, memberi nama dengan nama-nama yang mengandung makna dosa dan kemaksiatan, misalnya Zalim bin Sarok. Nomor 5, nama-nama para penguasa yang zolim dan orang-orang sombong, misalnya Fir'aun, Haman, Korun, dan seterusnya. Nama-nama murakkab yang tersusun dari 2 kata atau lebih, misalnya Muhammad, Ahmad, dan yang semisalnya. Karena nama Muhammad dan Ahmad itu kan artinya sama ya. Kemudian memberi nama dengan nama-nama malaikat, misalnya Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Itu termasuk nama-nama yang dimakruhkan. Demikianlah Sobat ACTM penjelasan tentang memberi nama untuk anak dari buku Abu Muhammad Ibnu Sholeh bin Hasbullah. Wallahu a'lam bishawab.